kita akan melihat tentang tema trust versus love. Wah, saya waktu dapat tema ini saya pikir tadinya tentang pasangan gitu ya. Keingetannya pasangan, trust and love gitu. Tapi saya ingat, wah ini persekutuan oikumene gitu ya. Tentu bukan trust and love itu hanya ada di dalam ketika kita berpasangan, tapi di dalam setiap segi kehidupan kita ya. Lalu sekarang saya akan melihat bagaimana sikap kerja kita selama ini. Ya. Apakah kita mengerjakan sesuatu untuk mengejar kesuksesan dan kenikmatan? Ya, tentu semua orang bekerja mau mencari sukses, bukan mau mencari kegagalan. Tapi betulkah sukses yang kita hendak capai untuk kenikmatan hanya untuk diri kita? Dalam hal materi, dalam hal kekuasaan, atau dalam hal popularitas? Ya, mungkin kita boleh mengevaluasi diri dulu sebelum kita mulai ini. Selama ini, apa yang saya lakukan di dalam pekerjaan saya, di dalam pelayanan saya, sungguhkah saya melakukan sesuatu yang benar-benar dengan kehendak Tuhan, atau hanya mengejar kesuksesan dan popularitas kita, kesuksesan dan materi yang kita miliki, kesuksesan atau kekuasaan yang kita dapatkan? Apa yang selama ini kita kerjakan? Mana yang lebih kuat dalam kita bekerja? Nomor 1, materi yang kita kejar ya. Kalau cari kerjaan, cari yang gajinya gede gitu kan. Kemudian kalau udah punya materi, cari kekuasaan. Bisa nggak saya berkuasa di situ, gitu kan? Atau kita cari popularitas ya. Nah, tapi apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11? Kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 2 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ketika kita melihat atau membaca ayat ini, apakah kita menjadi kurang semangat? Wah, semua sia-sia, ngapain kita kerja keras? Kelihatannya seperti begitu ya. Tapi kita tahu bahwa siapa penulis daripada pengkhotbah ini adalah seorang Raja Salomo yang memiliki segala sesuatu. Ya, dia sudah memiliki segalanya dan akhirnya dia mengatakan, semua yang dimiliki, semua jerih payah yang dilakukan adalah sia-sia. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau gitu ngapain kita kerja? Ngapain kita berusaha? Ngapain kita kuliah baik-baik? Kita kuliah baik-baik supaya dapat pekerjaan yang baik toh. Supaya hidup kita makin baik toh, bukan makin menurun gitu ya. Apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ini bukan apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia, oleh sebab itu kita tidak berusaha apa sama sekali. Karena di dalam setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan telah memimpin kita dan ada bagian kita untuk mengerjakannya ya. Jadi kenapa dikatakan sia-sia? Ketika kita hanya menggantungkan diri kepada kemampuan kita, tanpa menggantungkan kepada Tuhan. Ya, ayat ini mungkin bisa kita lihat pada saat ini ketika terjadi gempa bumi, gitu ya. Orang yang paling kaya raya di negara yang mengalami gempa bumi habis dalam sekejap. Ya, belum lama ini negara Turki, gitu ya. Dan dikatakan bahwa ada satu orang yang kaya raya, punya harta banyak, punya materi yang tidak terbilang lagi, punya kekuasaan gitu ya, habis sekejap, dalam sekejap. Itulah yang dikatakan sia-sia ya. Kita kumpulin banyak-banyak tapi dalam satu waktu yang singkat habis semua. Dan dikatakan saat ini ketika dia mau makan pun dia harus minta pertolongan kepada orang ya. Saudara-saudara, kita mesti bersyukur untuk apa yang kita berikan ini. Bukan kita mensyukuri kehidupan mereka yang mengalami bencana, tapi itu boleh mengingatkan kita ya, betapa tidak ada yang kekal di dalam hidup ini. Segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita kembali diingatkan, kalau kita bekerja, kalau kita melayani, kalau kita kuliah, apapun di dalam kehidupan keluarga kita, utamakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan pimpin kita ya.
Meskipun kita juga nanti akan mengalami satu musibah atau apa, tapi kita tahu di balik segala sesuatu ada rencana Tuhan. Nah, di samping itu, di satu sisi, ya orang yang mengalami bencana habis dalam sekejap. Tapi ketika orang sedang mengalami sukses, ya sekarang banyak anak-anak muda yang tiba-tiba melonjak sukses dengan karir mereka. Dan ketika mereka ketika mereka mencapai tingkat yang tinggi, lalu mereka mulai mengatakan, saya tidak perlu Tuhan. Nah, ini banyak sekali yang dialami, ya. Mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Lalu mereka katakan, ini semua hasil kerja saya. Ini semua adalah hasil usaha kerja keras saya. Saya tidak perlu Tuhan untuk bisa mencapai posisi yang tinggi. Ya, saudara-saudara, ini adalah zaman seperti demikian. Anak-anak muda merasa hebat, merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sampai dia bisa mencapai titik yang top dan mengatakan, saya tidak butuh Tuhan. Kalau Tuhan melihat demikian, apa yang Tuhan akan katakan kepada orang-orang seperti ini? Dari mana kemampuanmu diberikan? Dari mana otakmu diberikan? Dari mana kesempatan yang diberikan? Siapa yang berikan? Apakah dengan tiba-tiba lalu dia bisa memperoleh segala sesuatu? Dari mana mereka dapatkan? Dari mana sumbernya? Tuhan. Kembali kepada sumbernya Tuhan. Ya. Tuhan pemilik alam semesta ini. Dan begitu juga seperti dengan ajaran komunis mengatakan, di mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, buktikan. Sekarang kamu berdoa. Minta kepada Tuhan roti. Coba meram semua. Ya, diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Kamu berdoa minta kepada Tuhan. Minta roti. Sudah berdoa, mana rotinya? Dapat? Tidak ada roti. Sekarang kamu minta kepada pimpinan dari komunis. Kamu berdoa. Ketika dia mengatakan minta, lalu dikasih roti. Jadi rotimu dari siapa? Sejak kecil anak dididik demikian, ya. Jadi kita bisa melihat itu paham yang melawan kepada Tuhan, gitu ya. Diajarkan seperti demikian. Padahal di dalam Alkitab Tuhan mengingatkan, Tuhan sudah menyediakan roti ketika kita masih tidur. Lalu dengan demikian apa kita harus diam-diam? Diam-diam tidak bekerja, bangun tidur, lalu ada roti. Apakah demikian? Maksud daripada ayat ini bukan demikian. Ketika kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, lalu kita harus bekerja. Mengambil roti yang ada di tempat kerjaan. Jadi kita harus berusaha. Ada bagian kita di dalam hal ini, ya. Jadi saudara-saudara jangan sampai kita juga tergoda atau terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia yang mengajarkan saat ini, itu ya. Tapi kita boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, ya. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, saudara pernah melihat sirkus? Ya, paling enggak nggak pernah ya, di YouTube lah ya. Kalau zaman dulu masih kecil, anak saya masih kecil pun di sini Jakarta masih suka gitu ya, ada sirkus nonton gitu. Nah, salah satu pertunjukan yang diperlihatkan di sini adalah ketika seseorang mau naik terus turun gitu ya. Kalau dia naik turun tidak ditadah sama teman-temannya, apa yang terjadi? Jatuh, ya bisa kecelakaan bahkan bisa mati gitu. Tapi dia bisa percaya kepada teman-temannya ketika dia naik ke atas bahwa ada yang menopang dia di bawah. Nah, ketika bermain seperti ini pun ada apa? Kepercayaan, ada trust, ya. Jadi saudara-saudara dia percaya bahwa teman-temannya akan menantang dia, ya, menopang dia, bukan nantang berantem gitu, tapi menopang dia, ya, sehingga dia berani ke atas dan dia tahu bahwa di bawah ada yang menopang dia. Nah, apa sih yang dimasukkan dengan trust? Trust itu adalah keyakinan, ya, kepercayaan, ada perasaan di situ, tapi juga pikiran yang mengakui bahwa ada jujur, ya, ada sikap jujur dan dapat dipercaya, dan juga mampu dan dapat diandalkan untuk memenuhi harapan pada suatu jabatan tertentu. Jadi percaya itu bukan, trust itu bukan sekedar percaya yang buta, tapi percaya melingkupi perasaan dia, juga melingkupi pikiran dia, ya.
mengakui bahwa saya bisa dipercaya karena saya jujur, ya, karena saya mampu dan dapat diandalkan. Bukan sekedar jujur lalu nggak bisa melakukan apa-apa, tapi mampu dan dapat diandalkan untuk menempatkan satu posisi di dalam satu pekerjaan tertentu. Ya, saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa trust itu bukan saja hanya ada di dalam keluarga, kehidupan keluarga, pasangan suami istri, orang tua anak, tapi juga di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Perlu sikap trust ini, ya. Jadi kita adalah orang-orang yang bisa dapat dipercaya. Kenapa? Karena saya jujur. Kenapa? Karena saya mampu dan bisa diandalkan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Kalau tidak ada trust, nah ya, apa yang terjadi tanpa trust? Kita saling sama satu lain tidak saling percaya, ya. Kita akan membangun jarak, membangun tembok, gak mau deket-deket. Saya curiga sama dia, ya, penuh dengan kecurigaan. Kenapa? Karena dipenuhi dengan hal-hal pikiran yang negatif. Saya baik-baik sama dia, nanti dia tahu rahasia saya, nanti dia jatuhkan saya. Negatif, ya. Jadi nggak mau punya hubungan dekat. Kemudian akan muncul rasa iri hati ketika teman kita atau teman-teman sekantor kita, ya, mengalami satu posisi, misalnya dapat jabatan lebih tinggi. Iri hati, ya, mulai iri hati karena kok saya enggak gitu, ya. Nah, iri hati ini artinya mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain, entah itu materi, entah itu jabatan, itu popularitas. Dia iri hati kepintaran daripada seseorang lain, ya. Kemudian ketika dia merasa iri hati, lalu dia akan membuatkan satu kegaduhan gitu, ya, kegaduhan di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Entah itu dia bikin gosip seolah-olah orang itu nggak pantas untuk mendapatkan satu jabatan gitu, ya. Yang pantas adalah saya gitu, ya. Jadi di balik keiri hatian dia membuat satu gosip untuk bahwa orang itu sebenarnya tidak pantas loh gitu, ya. Untuk menjelek-jelekan orang supaya dirinya kelihatan lebih baik, ya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai itu, ya, kepura-puraan terjadi, pura-pura baik di depan kita, tapi di belakangnya ada pisau tuh, ya, saling menusuk satu sama dengan lain di belakang. Oleh sebab itu, ya, kita juga perlu satu sama lain di dalam satu pekerjaan, di dalam pelayanan, ada satu kepercayaan di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Mengapa kita perlu trust? Ya, Lukas 16 ayat 11 mengatakan, ya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi dalam hal mamon, dalam hal ini materi, uang aja kamu tidak jujur. Bagaimana kamu bisa dipercaya di dalam hal harta yang lebih lagi? Ya. Alkitab jelas mengatakan hal ini. Untuk itu kita perlu integritas. Perlu integritas kita bisa dilihat oleh orang lain gitu, ya. Bukan cuma diam-diam saya jujur, tapi orang lihat kelakuannya tidak sesuai dengan omongannya gitu, ya. Integritas artinya perkataannya sesuai dengan perilakunya. Apa yang dikatakan dilakukan, ya. Di dalam hal ini yang paling mudah terlihat adalah ketika soal uang. Bisa dipercaya nggak orang ini? Ketika dikasih satu kepercayaan mengelola satu jumlah uang, betul nggak dia bertanggung jawab, ya. Tuhan kita menginginkan ketika kita setia dalam hal-hal kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Tetapi jika kita tidak setia di dalam hal yang kecil saja, bagaimana orang mempercayakan kita kepada hal-hal yang lebih besar? Ya. Jadi, jika kita tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka kita tidak benar dalam perkara yang besar. Jadi, saudara-saudara, kita lihat di sini, integritas kita sangat diperlukan di dalam ketika kita melakukan sesuatu di dalam segala segi kehidupan kita. Jadi mengapa kita perlu trust? Supaya ada rasa aman, secure, gitu, ya. Orang yang tidak secure ini, ya, yang merasa tidak aman, akan menimbulkan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, ya, kadangkala di dalam
entah itu di pelayanan juga, entah itu di pekerjaan, seringkali ada satu motif-motif di balik sesuatu yang dikerjakannya untuk menimbulkan misalnya mengadu dombakan antara satu dengan yang lain. Nah, orang-orang yang sering mengadu dombakan ini biasanya adalah orang-orang yang insecure, yang tidak nyaman di dalam dirinya, tidak merasa aman sebenarnya. Sehingga dia menimbulkan kegaduhan di luar untuk menutupi kondisi daripada dia sendiri. Ya. Ketika orang ini melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang tidak aman di sekitarnya, maka dia merasa sudah berhasil gitu ya. Bahwa saya membuat sesuatu, melihat kondisi di luar tidak baik, jadi seolah-olah supaya saya kelihatan baik. Ya, itu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa tidak secure. Orang-orang yang tidak secure ini akan lama-kelamaan merasa inferior gitu ya, merasa rendah diri, bukan rendah hati ya. Tapi dia merasa rendah diri, lalu dia bikin sesuatu supaya kelihatan hebat gitu. Padahal di balik itu ada rasa ketidakpercayaan di dalam diri dia. Kalau demikian, akan mudah membuat satu kondisi hubungan yang kurang baik di dalam satu komunitas dengan orang-orang lain ya. Jadi kita boleh evaluasi juga diri kita. Adakah di dalam diri kita rasa secure, rasa aman? Karena secure ini bukan saja ketika kita ada di dalam satu kondisi seperti ini, tapi biasanya secure ini akibat daripada kondisi kita yang lama, pengalaman kita masa lalu. Mungkin di dalam keluarga kita tidak merasakan aman gitu ya. Di tengah-tengah keluarga kita, orang tua kita tidak memberikan rasa aman kepada kita. Kita sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau kita tidak sering mendapatkan pujian, atau kita sering diremehkan oleh orang tua kita. Orang tua yang sering bertengkar itu membuat rasa tidak aman ya. Membuat rasa insecure di dalam diri seseorang. Itu kalau tidak diperbaiki akan terbawa kepada masa-masa yang akan datang, masa-masa berikutnya ya. Dan kalau orang yang sudah bisa secure, merasa aman, orang itu bisa dapat dipercaya. Ya, jadi saudara-saudara, kita orang yang trust, yang bisa dipercaya atau tidak. Ya, koreksi diri sendiri ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua sikap adalah love di sini ya. Love ini adalah satu kata yang sering kita dengar ya. Kasih, cinta gitu ya. Kalau anak-anak muda kalau ngomong love, ingat kepada kekasih kita gitu ya. Tapi dalam pekerjaan pun kita perlu love ya, perlu kasih, sikap kasih. Karena kasih ini adalah perasaan menyukai ya, yang disertai tindakan dan harapan penuh komitmen. Artinya kita menyukai bukan hanya kepada orang di sekitar kita, kita juga menyukai pekerjaan kita dan kita melakukan. Kalau saya suka, buktikan di dalam pekerjaan yang nyata ya. Kemudian juga ada harapan bahwa saya bisa berkarya lewat apa yang saya kerjakan. Lakukan dengan hati ya. Kalau kita berkatakan love, biasanya logonya hati gitu ya. Karena kalau saya sungguh-sungguh mengasihi, saya sungguh-sungguh mencintai di dalam pekerjaan saya melakukan segala sesuatu dengan hati saya, bukan hanya dengan pikiran saya. Ya, hati untuk mau berkorban, hati untuk mau mengasihi sesama, hati untuk menghasilkan karya yang baik buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu ya, harus ada komitmen. Artinya harus ada ikatan ya. Saya mau berjanji untuk menghasilkan satu karya yang baik. Saya berjanji untuk memperbaiki diri saya ketika saya melayani ya. Jadi perlu komitmen. Bukan cuma sekarang saya menyukai pekerjaan, nanti udah bosen gitu ya. Komitmen artinya dalam waktu yang panjang, tetap setia ya. Nah, kita bisa melihat kalau love itu bukan hanya di mulut tadi ya. Bukan hanya basa-basi, saya mengasihi, saya suka sama kamu dengan teman sebagai teman pelayanan, padahal hatinya jengkel gitu ya. Padahal hatinya kesel, enggak gitu. Tapi bagaimana hati saya dengan tulus mau menyatakan bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi lingkungan saya, orang-orang teman sekerja saya, juga pekerjaannya.
Dalam hal ini, kalau tanpa kasih kita melakukan segala sesuatu, maka ada pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk formalitas, ya, saya supaya kelihatan bertanggung jawab, ya saya lakukan. Padahal sih saya nggak suka sebenarnya, gitu ya. Ada keterpaksaan sehingga tidak ada loyalitas, tidak ada ikatan. Kenapa? Ketika saya melakukan sesuatu, ya kalau saya lagi butuh sesuatu, saya perlu uang, saya kerjakan. Ketika saya tidak butuh uang, ya saya nggak mau kerjakan, gitu ya. Tidak ada loyalitas di dalam hal ini. Kemudian sulit untuk memaafkan ketika ada kesalahan. Entah itu teman sekerja kita, entah itu ketika saya bersalah, gitu ya. Lalu sulit banget melupakan orang yang bersalah kepada kita, ataupun sulit untuk memaafkan diri sendiri, ya. Jadi bukan untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, ingat, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita bersalah, kita harus mengakui kesalahan kita. Setiap kesalahan ada konsekuensi, ada tanggung jawab kita. Oleh sebab itu, ketika kita salah, ya kita harus akui kesalahan. Jangan cari kesalahan, menyari-nyari kesalahan dari orang lain, gitu ya, melempar kesalahan kepada orang lain. Koreksi diri, oh ya betul saya salah, akui kesalahanmu dan perbaiki diri. Jangan ulang lagi kesalahan yang sama. Jadi ketika ada kesalahan, jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Gara-gara dia sih saya jadi salah, gitu ya. Ketika tanpa love ini, maka kita akan melihat akan ada satu kejenuhan ketika kita melakukan sesuatu, ya. Mulai rasa bosan, ya, mulai tidak lagi bergairah untuk mengerjakan itu. Kenapa? Karena kita mengerjakannya bukan dari hati, cuma untuk memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan untuk hidup misalnya, ya. Jangan sampai seperti demikian, karena firman Tuhan mengatakan, mengapa kita perlu love? 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bukan dengan berpura-pura. Saya sebenarnya jengkel, tapi ya namanya satu gereja, satu pelayanan, pura-pura senyum gitu ya. Padahal hati sih kesel banget gitu. Nggak usah pura-pura lah ya. Kalau memang kesel, katakan sesuatu. Saya kemarin tidak suka dengan kamu. Kenapa? Ada sesuatu yang mungkin mengikat. Kita bisa bicarakan gitu ya. Jadi supaya orang itu tahu apa yang sedang dialami, dan tahu yang kesel juga tahu. Saya benar nggak sih bertindak kesel ini? Jangan-jangan saya cuma persepsi saya dia melakukan itu untuk menjatuhkan saya misalnya. Gitu ya. Padahal dia tidak berniat untuk seperti itu. Jadi sebab itu lakukanlah segala sesuatu dengan tulus ikhlas, supaya kamu saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Mengapa kita perlu love, perlu kasih di dalam mengerjakan pekerjaan kita atau pelayanan kita? Karena love itu adalah satu energi yang paling kuat dan ampuh, ya, memberi semangat untuk melakukan pekerjaan tanpa hitung-hitungan, untung ruginya, tapi karena saya mengasihi. Begitu juga kalau kita mengasihi seseorang, kan, kita nggak mau hitung-hitungan, kita mau berkorban untuk orang yang kita kasih, kita mau bela-belain untuk menyenangkan hatinya. Itu juga ketika kita bekerja, ketika kita mengasihi, ketika kita menyukai pekerjaan kita, maka itu ada semangat yang mendorong kita, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya, tapi bisa dilihat semangatnya, begitu semangat untuk melakukan pekerjaan tanpa hitung-hitungan atau hitung-hitungan berkorban atau tidak. Untuk itu, ketika ada love, ketika kita mengerjakan sesuatu, maka ketika ada kesalahan, kita bisa mudah mengampuninya. Ya, kita tidak akan sulit untuk mengampuni seseorang ketika kita belajar untuk mengasihi. Tidak mudah ya, tidak mudah tentu ketika ada orang menjengkelkan kita, lalu kita mau mengampuni dia gitu. Dia nggak minta ampun gitu ya. Gimana saya mau mengampuni dia? Tapi kadang-kala bagaimana kita yang lebih dewasa, kita yang lebih waras gitu ya, bisa melakukan untuk mendekati, kita mengampuni apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Tanpa
ada dendam tentunya di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, ini tema sebenarnya trust versus love, artinya trust lawan kasih gitu ya. Kalau lihat temanya sebenarnya mana yang lebih kuat, trust atau love? Trust atau love? Kalau lihat ada lawan-lawannya gini. Love lebih kuat. Ya. Kalau gitu ada love, nggak perlu trust. Perlu. Nggak ada trust? Nggak ada love. Nah, mana duluan nih? Ya, good. Ya. Jadi di dalam hal ini memang kita lihat bahwa love gitu ya. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, pasti kita akan percaya kepada orang itu. Tapi kadang-kadang love ini nggak bisa kita lihat itu benar sungguh apa enggak sih love-nya gitu ya. Nah, memang love dan trust ini tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Harus dikerjakan bersamaan, beriringan ya. Ada trust, ada love. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan penuh kasih, tentu kita adalah orang-orang yang bisa dapat dipercaya. Ya. Omong kosong kalau kita mengatakan saya menyukai pekerjaan ini, tapi saya enggak melakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau saya menyukai pekerjaan ini, kalau saya mencintai pekerjaan ini, kalau saya mencintai lingkungan saya, maka saya akan melakukan sesuatu dengan maksimal dan saya bisa dipercaya orang, bisa diandalkan orang. Ya. Jadi saya akan bahas dua-duanya, ya. Jadi bukan salah satu mana yang penting, mana yang tidak. Tentu dua-duanya penting. Harus ada di dalam ketika kita mengerjakan pekerjaan kita atau pelayanan kita. Untuk itu, ya, ketika ada trust, mistrust, atau tidak ada love di dalam apa yang kita kerjakan, bukan hanya di dalam pekerjaan, tetapi ketika di dalam segala segi kehidupan kita, ketika tidak ada lagi kepercayaan, ketika tidak ada lagi love, ya, maka pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kenali diri. Jangan udah pertama-tama nyalain orang lain, kenali diri dulu, ya. Jujur pada diri sendiri. Sebenarnya apa yang membuat saya merasakan tidak suka kepada lingkungan saya, tidak suka kepada pekerjaan saya, tidak suka pada seseorang, atau kita benci atau iri kepada apa yang kita tidak suka dan kepada siapa, ya. Jadi kenali diri dulu. Kenapa saya tidak suka kepada apa, misalnya pekerjaan, atau kepada siapa? Kepada seseorang yang saya tidak suka. Kenapa? Ya mungkin ya punya satu memori. Dia dulu pernah menyakitkan saya gitu ya. Dia dulu melakukan sesuatu yang membuat saya seperti ini. Kemudian saya teringat kembali ketika dilakukan sesuatu, saya ingat kembali apa yang dikerjakan kepada saya. Nah, jadi saudara-saudara kenali diri dulu. Jangan main salahkan orang lain ya. Kemudian jangan sangkali, saya nggak ada apa-apa kok, saya oke-oke aja, saya nggak ada iri, padahal kelihatan gitu ya. Ketika mengerjakan sesuatu ada kelihatan ya kebencian yang ditanamkan atau disebarkan kepada orang lain. Jangan sangkali, terima dulu kondisi itu. Karena kalau kita mau melepaskan rasa iri hati itu, tapi kalau nggak mau melepas ya risiko kamu sendiri, lama-kelamaan kamu akan mendendam, kamu akan mengalami satu kelainan di dalam pikiran kamu gitu, makin negatif, sehingga lingkungan kamu menjadi seperti racun buat kamu gitu ya. Jadi kenali diri kamu, terima keadaan kamu bahwa saya memang tidak suka ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terlepas dari perasaan dan tingkah laku ini. Ketika kita menyadari siapa diri kita, ya, apa yang terjadi, yang sedang terjadi pada kita, kita seperti berkaca kepada diri sendiri. Ya, mungkin ini nggak mudah buat kita, tapi cara yang gampang adalah kita bisa membuat list, daftar ya, perasaan sesuatu yang ketika saya alami saat ini. Hari ini saya benci banget sama dia. Hari ini saya iri hati saya kepada siapa? Ya, tulis, nggak usah kasih unjuk yang lain ya. Simpan sendiri sebagai diary kamu. Jadi untuk melihat apa yang sedang terjadi pada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita bisa mengenali diri kita,
maka diharapkan kita bisa mengembangkan diri kita. Oh iya, saya salah di sini ya. Ada kelemahan saya, ada yang negatif di saya. Bagaimana saya memperbaiki diri? Kalau kita tidak mengenali diri kita, bagaimana kita mau mengembangkan diri kita? Diri sendiri aja nggak kenal gitu ya. Kenal kok, saya baik-baik kok semua. Padahal ada sisi yang kurang baik dalam diri kita. Kenali itu dulu, ya. Jangan cari kesalahan dulu pada orang lain, ya. Cari pada diri sendiri dulu. Apa iri hati? Mungkin saya ada kesombongan, gitu ya. Sehingga saya tidak bisa kerjasama dengan orang, saya tidak bisa percaya kepada orang lain. Akhirnya orang lain juga nggak percaya sama dia, gitu ya. Jadi memang pengaruh ini bukan pada saat ini saja. Ketika kita mengenali diri, ini ada pengaruh ketika kita masa lalu ya, masa kecil kita, ketika kita oleh orang tua kita, atau pengalaman-pengalaman kita di masa lalu kita itu akan membentuk kita seperti saat ini. Kalau kita mau lepas dari hal-hal yang demikian tadi, kenali kelemahan kita. Kita kembangkan supaya kelemahan itu makin berkurang tentunya. Sehingga kekuatan kita makin meningkat ya. Karena apa? Kalau kita hanya tetap berkecimpung di dalam menutupi diri kita, maka seringkali itu membuat kita merasa tidak nyaman, tidak aman ketika kita berada dimanapun kita berada. Jadi jangan salahkan lingkungan, tapi salahkan dirimu, karena diri kita sendiri yang merasa tidak aman ketika kita berada dimanapun juga ya. Oleh sebab itu ya, di dalam hal ini kalau kita punya kelemahan sesuatu, misalnya tadi kurang bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal. Kenapa? Saya kurang bisa mengatur waktu ya, buat sesuatu skala prioritas. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Ya. Kalau kurang mampu lagi, coba tanya kepada orang yang lebih mampu ya. Tidak usah merasa saya malu dong, kelihatan tidak bisa. Kalau kita mau belajar, semua juga dulu kita tidak bisa. Tapi ketika kita mau belajar, kita makin lama makin ditambah-tambahkan pengetahuan dan keterampilan kita ya. Tanyakan kepada orang yang lebih ahli ya. Tidak usah sungkan-sungkan, supaya kita makin meningkatkan kemampuan kita. Ya, menambah keterampilan itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kalau ada kelemahan di dalam diri kita, ya misalnya tadi iri hati gitu ya. Nah sekarang banyak medsos, gampang lihat, wah Facebooknya, wah sekarang dia sudah seperti ini, wah dia udah seperti ini, lalu timbul iri hati ya. Nggak usah lihat-lihat orang lain lah kalau kamu itu menimbulkan iri hati kepada kamu ya. Jauhin, kecuali kamu nggak terpengaruh ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi seringkali itu membuat negatif ya, pikiran negatif kita. Wah, kok dia bisa seperti itu ya? Padahal dulu dia di bawah saya gitu ya. Iri hati, lalu mulai mencari-cari kesalahan dia. Nggak perlu lah ya. Kalau gitu jangan lihat medsos yang membuat kamu iri. Atau perasaan negatif ketika melihat hal tersebut ya. Jadi kenali supaya kita nggak tergoda. Wah, sekarang dia punya baju bermerek loh. Sepatunya bermerek, tasnya bermerek, kepengen juga gitu kan. Lalu melakukan sesuatu misalnya ya chatting, curi-curi dikit untuk bisa mendapatkan sesuatu ya. Jangan sampai segitu ya. Apa yang kita miliki bersyukurlah untuk Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagaimana mengatasi kalau melihat orang yang tidak kita sukai ya, tadi masih ada benci gitu ya, ada dendam ya. Kalau masih ada sesuatu dendam yang kita miliki, sesuatu perasaan yang kurang baik ya, kita mau memperbaiki diri, kita mau membuka diri, berikanlah melihat kelebihan daripada orang itu ya. Lihat kelebihannya, tapi bukan untuk menjadi iri hati atau negatif. Katakan, wah kamu hebat ya, tapi jangan pura-pura ya. Jangan sekedar pura-pura pujian palsu, jangan. Tapi benar-benar kamu merasa kagum, wah hebat juga orang ini. Kenapa? Ya. Lalu puji dia, katakan kepada dia kamu hebat ya. Tapi sekali lagi tidak mudah, karena seringkali kita suka pura-pura ya. Padahal hati aduh panas nih. Tapi ya pura-pura lah supaya kelihatan baik gitu ya.
Bukan demikian, tapi kita belajar untuk menerima keberadaan seseorang, kelebihan seseorang, supaya kita juga boleh mensyukuri ketika orang juga mencapai hal yang lebih tinggi dari kita. Ya, belajar untuk menerima keberadaan orang lain, tidak usah iri hati, karena kita diberikan bagiannya masing-masing. Kemudian kita bisa melihat tadi menambah keterampilan ya. Menambah keterampilan ini untuk dapat memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, talenta yang sudah diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat diandalkan dan dipercaya karena saya mampu. Ya. Bukan karena saya cuma jujur saja, tapi saya punya kemampuan sehingga orang bisa mengandalkan kemampuan saya. Bagaimana? Saya cuma segini-gini doang. Caranya kamu bisa belajar lewat apa pengalaman dari orang lain yang lebih pengalaman, ya. Kita belajar secara otodidak atau juga kita menggali ilmu secara formal, ya. Dan atau kita bisa mendapatkan pengalaman seseorang yang sulit untuk didapatkan dari pendidikan, ya. Pendidikan secara teori kita dapatkan, tetapi pengalaman orang-orang yang berhasil itu sulit didapatkan dari buku-buku teori. Tapi bagaimana ketika dia jatuh, dia bangkit kembali. Nah, itu satu pengalaman yang mungkin bisa kita pelajari, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar, ya. Jangan malas untuk belajar. Belajar bukan cuma formalitas, tapi belajar lewat pengalaman orang, belajar lewat secara mandiri gitu ya. Minta bimbingan kepada orang yang lebih ahli. Lakukanlah itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah membina relasi dengan orang yang dapat dipercaya, ya. Bergaulah dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sulit dipercaya, sehingga lama-kelamaan itu bisa meracuni pikiranmu. Wah, dia nggak dipercaya, tapi dia berhasil loh, sukses loh. Ya. Suksesnya cara apa gitu ya? Jangan silau dengan kesuksesan orang ketika dia melakukan hal yang salah. Tapi banggalah ketika saya melakukan sesuatu dengan jujur, walaupun tidak seberhasil dengan seperti orang yang tidak jujur tadi. Ya. Oleh sebab itu, jagalah lingkungan di mana kita bergaul. Ya, jangan kita bergaul kepada orang-orang yang memberikan racun di dalam hidup kita. Bukan berarti tidak boleh berteman, boleh saja berteman, tapi jangan terlalu akrab, ya. Jadi kita harus juga pilih-pilih mana teman akrab kita, mana yang bukan. Supaya kita tidak diracuni oleh hal-hal tawaran-tawaran atau godaan-godaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu yang terakhir bukan tidak penting, paling penting, ya. Perbaikilah relasi dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, sumber kebenaran, sumber semua yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau hidup dipercaya, kalau kita mau belajar untuk mengasihi, belajarlah dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Sumber kasih itu adalah Tuhan. Bagaimana kita belajar mengasihi? Kita belajar Tuhan mengasihi saya, maka saya bisa mengasihi orang. Bagaimana saya bisa dipercaya? Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan banyak sekali bagaimana kita menjadi orang yang andal dan dapat dipercaya. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka akan muncul banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita jatuh di dalam pencobaan-pencobaan dunia ini, ya. Jadi saudara-saudara, kita kembali diingatkan kalau kita memiliki kasih di dalam melakukan pekerjaan dan juga dapat dipercaya, maka kita harus mengenali diri kita dulu, kemudian kita memperbaiki, meningkatkan keterampilan kita, membina relasi dengan orang-orang yang dapat dipercaya, dan perbaikilah relasi kita dengan Tuhan. Ya. Terakhir kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dimiliki, apa yang sudah dikerjakan, sia-sia di bawah kolong langit di bumi.
di bawah kolong langit ini. Tapi di dalam Korintus 15 ayat 68 mengatakan semua tidak sia-sia ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kemudian bahan untuk perenungan kita masing-masing. Apakah kita percaya kepada Tuhan di dalam segi kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita melayani, tapi seluruh kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Kita percaya? Iya percaya. Sekarang lagi percaya ya. Lagi gak ada masalah. Ketika ada masalah, percaya gak Tuhan masih tetap sanggup memelihara hidup kita? Percaya. Amin. Ketika ada persoalan datang, goyah juga ya? Enggak, tetap tegak. Luar biasa ya. Yang kedua, apakah kita percaya bahwa Tuhan mengasihimu dan mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu? Ketika saat ini kita ada di dalam kondisi seperti ini, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah pada masa yang datang. Ketika kita tetap taat kepada Dia. Setiap orang berbeda-beda ya. Tapi ketika kita ada di dalam jalan Tuhan, maka rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.